Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita bersyukur saat ini kita kembali di dalam rumah Tuhan untuk beribadah. Tema minggu ini adalah mengendalikan lidah, membangun kehidupan. Saya akan membacakan firman Tuhan yang boleh kita sama-sama dengar dari Amsal pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga, 2 dan ketiga. Untuk mengetahui hikmat dan didikan, untuk mengerti kata-kata yang bermakna, untuk menerima didikan yang menjadikan pandai, serta kebenaran, keadilan, dan kejujuran. Demikian firman Tuhan. Mari kita sambut dengan pujian Kidung Jemaat 294, Beribu Lidah Patutlah. Beribu lidah patutlah memuji
kita satu di dalam doa pengakuan dosa kita. Mari kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga, yang kami puji dan sapa hanya di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Kami bersyukur bahwa kasih setia Tuhan senantiasa boleh terjadi di dalam kehidupan kami orang percaya. Namun dalam perjalanan hidup kami di tengah-tengah dunia yang banyak pergumulan, cobaan dan godaan, seringkali kami tidak menampakkan keselamatan itu. Bahkan kami sadar kami telah melakukan kesalahan demi kesalahan, baik dalam perkataan, perbuatan dan pikiran kami. Tuhan, ampunilah kami, kasihanilah kami orang yang berdosa ini. Kami percaya bahwa Engkau senantiasa mengasihi kami, karena Engkau adalah Allah yang Maha Pengasih, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Dan tidak selamanya Engkau menuntut, tetapi diberikan anugerah kepada kami semua yang bertobat. Untuk itulah di rumah-Mu yang kudus ya Tuhan, segala perbuatan, pikiran dan perkataan kami yang tersembunyi sekalipun terbuka di hadapan Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan Engkau senantiasa yang boleh menerima kehidupan kami. Ubahlah kami menjadi anak-anak Tuhan yang senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan, melakukan yang terbaik sampai Tuhan datang kembali, kami boleh didapati setia. Kami mau serahkan seluruh pengakuan dosa kami hanya ke dalam tangan kasih-Mu, dalam Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sebagai nyanyian penyesalan kita menyanyikan pujian tercurah darah Tuhanku. Yang
sehingga selamat umatmu dan suci selamanya. Kini dengarlah berita anugerah firman Tuhan Roma pasalnya yang kelima ayat 1 dan 2. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu, salam, salam. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu, salam, salam. Salam kawanku, salam kawanku, salam, salam. Damai Kristus besertamu, salam, salam. Kita menyanyikan nama Yesus termulia. Nama Yesus termulia di atas segala nama, agar di dalam namanya semuanya menyembah. Yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Sembah dan pujilah Raja alam semesta. Yang di bumi dan di surga tekuk lutut memuliakan. Segala lidah pun berkata, Yesus Kristus itu Tuhan. Masih banyak manusia yang tak mengenal namamu. Suruh hamba yang setia, kejam dan berteguh. Tuhan pakailah diriku, menyebarkan keselamatan. Kata dan perbuatanku mencerminkan firman Tuhan. Terpuji namanya, terpuji namanya. Ku puji, ku sembah Raja alam semesta.
mencerminkan firman Tuhan. Saudara-saudara, kita akan mendengarkan kesaksian melalui puji-pujian dari vokal grup The Heart. Amazing grace, how sweet the sound that saved a wretch like me. I once was lost, but now I'm found. Was blind, but now I see. Was grace that taught my heart to fear and raised my fears relieved. How graciously that grace appeared in all I first believed. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The Lord has promised good to me. His word my hope secures. He will my shield and portion be, as long as life endures. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. My chains are gone, I've been set free. My God, my Savior, has ransomed me. And like a flood, His mercy reigns, unending love, amazing grace. The earth shall soon dissolve like snow. The sun forbear to shine.
Saudara-saudara, mari kita satu di dalam doa untuk memohon pertolongan Roh Kudus dalam pelayanan firman Tuhan. Kita berdoa. Ya Allah, Bapa kami yang bertakhta di dalam kerajaan surga yang kudus dan mulia, yang kami hampiri hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami yang hidup. Siapakah kami yang sanggup ketika kami boleh merenungkan firman-Mu? Sebab setiap kata kehendak firman-Mu adalah yang kudus, mulia. Dan Engkau hadir di dalam kehendak firman-Mu. Oleh karena itu, siapakah kami yang layak? Tetapi kami bersyukur di dalam Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kami, menjadikan kami anak-anak Tuhan, ahli waris kerajaan surga. Oleh sebab itu, ya Tuhan, saat ini anak-anak-Mu di rumah-Mu yang kudus dengan penuh kerendahan hati membuka seluruh hidup kami yang menjadi lahan yang subur, yang ketika firman Tuhan ditaburkan, firman Tuhan tidak sia-sia, tetapi beroleh tempatnya di hati kami, bertumbuh dan berbuah, memuliakan nama Tuhan. Kami percaya Roh-Mu yang kudus yang akan menolong kami, supaya ketika kami mendengar firman Tuhan boleh menjadi sukacita kami. Karena firman Tuhan menguatkan kami, menghibur kami, bahkan menegur kami, supaya kami tetap ada di dalam jalan kebenaran dan hidup, di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Kami mau serahkan seluruh kehendak firman Tuhan ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan pertama diambil dari Amsal 1 ayat 20 sampai 33. Amsal 1 ayat 20 sampai 33. Hikmat berseru nyaring di jalan-jalan, di lapangan-lapangan ia memperdengarkan suaranya. Di atas tembok-tembok ia berseru-seru, di depan pintu-pintu gerbang kota ia mengucapkan kata-katanya. Berapa lama lagi, hai orang yang tak berpengalaman, kamu masih cinta kepada keadaanmu itu? Pencemooh masih gemar kepada cemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan. Berpalinglah kamu kepada teguranku. Sesungguhnya aku hendak mencurahkan isi hatiku kepadamu, dan memberitahukan perkataanku kepadamu. Oleh karena kamu menolak ketika aku memanggil, dan tidak ada orang yang menghiraukan ketika aku mengulurkan tanganku. Bahkan kamu mengabaikan nasihatku, dan tidak mau menerima teguranku. Maka aku juga akan menertawakan celakamu. Aku akan berolok-olok apabila kedahsyatan datang ke atasmu. Apabila kedahsyatan datang ke atasmu seperti badai, dan celaka melanda kamu seperti angin puyuh, apabila kesukaran dan kecemasan datang menimpa kamu. Pada waktu itu mereka akan berseru kepadaku, tetapi tidak akan kujawab. Mereka akan bertekun mencari aku, tetapi tidak akan menemukan aku. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memilih takut akan Tuhan. Tidak mau menerima nasihatku, tetapi menolak segala teguranku. Maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Tetapi siapa mendengarkan aku
Ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Syukur kepada Allah. Demikianlah firman Tuhan. Syukur kepada Allah. Cakrawala beritakan karyamu, hari beritakan kepada hari tentang perbuatanmu, malam sampaikan kepada malam tentang hikmat-Mu. Walau tak ada berita dan kata, tak terdengar suara mereka, namun gemanya terus terpencar sampai ke ujung dunia, dan perkataan mereka sampai di ujung-ujung bumi. Agung, agung karya-Mu ya Tuhan, biarlah ucapanku naik kepadamu. Bagai pengantin keluar kamarnya, girang bagaikan pahlawan perang. Matahari terbit dari timur dan terbenam di barat, dan segenap bumi disinari oleh kehangatanmu. Agung, agung karya-Mu ya Tuhan, biarlah ucapanku naik kepadamu. Taurat-Mu Tuhan betapa sempurna, jiwaku disegarkan olehnya. Titah-Mu Tuhan tetaplah teguh, hatiku pun bersuka. Hukum Tuhan itu suci murni, mataku pun bercahaya. Agung, agung
pada Tauratmu akan mendapat upah yang besar. Bebaskanlah aku dari yang sesat, yang tak aku sadari. Lindungilah hamba-Mu ya Tuhan, agar ku tak bercela. Bacaan kedua diambil dari Yakobus pasal 3 ayat 1 sampai 12. Dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru, sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang sempurna yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah. Walaupun satu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan satu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedang ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakan dan telah dijinakan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai dan yang penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan Bapa kita. Dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini saudara-saudaraku tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pohon anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Demikianlah firman Tuhan. Pembacaan Injil dari Markus pasalnya yang ke-8 ayat 27 sampai dengan ayatnya yang ke-38. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, "Kata orang, siapakah aku ini?" Jawab mereka, "Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Ada juga yang mengatakan Elia. Ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi." Ia bertanya kepada mereka, "Tetapi apa katamu?
"Siapakah aku ini?" Maka jawab Petrus, "Engkau adalah Mesias." Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa Anak Manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sekali lagi kita diingatkan akan firman Tuhan. Amsal 1 ayat 22, saya ulang demikian. "Berapa lama lagi, hai orang yang tidak berpengalaman, kamu masih cinta dalam keadaan itu? Pencemooh masih gemar kepada pencemooh, dan orang bebal benci kepada pengetahuan." Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak ada seorang manusia pun yang tidak pernah mengatakan kata-kata yang salah. Pasti satu kali kita mengatakan kata-kata yang salah, kendati pun mungkin maksud kita benar, tetapi bisa saja tidak diterima.
Tetapi saudara-saudara, justru kata-kata yang salah bagi orang yang bijaksana itu direnungkan, kemudian diupayakan dari kata-kata yang salah itu diperbaiki, supaya kemudian tidak terjadi lagi yang lebih buruk. Malah dengan memperbaiki, maka kata-kata lebih baik ke depan. Saudara-saudara, bagaimana seandainya ada seorang yang tidak mengakui dirinya mengatakan kesalahan sedikit pun dan selalu menyatakan dirinya benar. Jadi dalam kata-katanya dia tidak pernah mengatakan yang salah, tapi selalu benar. Saudara-saudara, bisa jadi pengetahuan kata-katanya terbatas dari latar belakang pengalamannya yang terbatas dan dengan maksud hanya demi kepentingan yang terbatas. Bisa saja orang itu mengatakan ngotot, saya benar. Apa salah saya? Toh saya mengatakan yang benar, kenapa dia tersinggung? Saudara-saudara, seperti Simon Petrus dalam keterbatasannya memahami siapa Yesus yang adalah Mesias, ayat 29 dalam bacaan Markus. Kata Petrus, engkau adalah Mesias. Saudara-saudara, tentunya dalam keterbatasan pemahaman Petrus, yang namanya Mesias sebagai juru selamat tentunya harus menunjukkan kuasanya dan tidak mungkin akan mengalami penderitaan. Tetapi ketika Yesus mulai menceritakan bahwa ia diserahkan oleh tua-tua ahli Taurat dan akhirnya mati dibunuh, Petrus menganggap hal ini tidak masuk perhitungannya, tidak masuk apa yang dikatakannya sebagai Mesias. Itu sebabnya Petrus menganggap dirinya benar. Yang namanya Mesias itu enggak pernah menderita, bahkan harusnya menang. Sehingga kemudian Petrus menarik Yesus dan menegur Yesus. Dengan kata lain, saudara-saudara, kata-kata kita yang keluar dari diri kita adalah kata-kata yang keluar dari kebenaran yang ada di dalam diri kita, yang kita yakini itu benar. Sifat seperti itu, saudara-saudara, bukan hanya terjadi pada Petrus, tetapi pada kita semua manusia. Bahkan kalau mau jujur, di balik anggapan kita yang selalu membenarkan dirinya, tersembunyi gengsi untuk mengakui kesalahan kita sendiri. Andai bapak ibu ditegur oleh anaknya, mungkin kita katakan kamu yang salah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin sudah sejak dulu sampai sekarang, orang-orang yang mengakui kesalahan adalah orang yang lemah. Sebaliknya, bangga kalau dapat menegur seseorang untuk mempersalahkan orang lain. Dan secara psikologis, bahwa orang yang menegur menjadikan dirinya lebih benar dan lebih suci daripada yang ditegur. Oleh sebab itu, semakin banyak seseorang menegur, sadar atau tidak, telah menjadikan dirinya lebih benar
atau dengan kata lain semakin menempatkan dirinya selalu pada posisi yang benar dan orang lain yang salah. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, orang bijaksanalah yang akan terus-menerus mencoba untuk mengoreksi kata-katanya dan melihat firman Tuhan sebagai pedang bermata dua, sisi yang satu dan sisi yang lainnya. Yang bisa dipakai firman Tuhan itu sebagai pedang bermata dua, bisa dipakai untuk menegur teman atau sesama, tetapi juga dapat menegur diri sendiri. Seringkali tanpa sadar atau mungkin sengaja, yang dipertajam adalah bagian mata pedang yang kita arahkan untuk menegur teman, sedangkan sengaja kita tidak asah atau sengaja biarlah tumpul, itu kita pakai untuk diarahkan menegur diri sendiri. Orang bijak akan semakin bijak ketika dia menegur teman dengan ketajaman yang amat tajam. Tetapi serentak juga dengan itu dia menegur dirinya sendiri dengan ketajaman yang sama. Jadi semakin tajam dia menegur teman, semakin tajam pula menegur dirinya sendiri. Itulah orang bijak. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ini ada sebuah ilustrasi saja. Ada seorang pendeta yang melayani di sebuah jemaat. Pendeta itu sedang berkhotbah. Temanya adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Saudara-saudara, ketika pendeta itu menguraikan khotbahnya dan tibalah kata-kata yang keluar dari pendeta itu. Saudara-saudara, jikalau kita ditampar pipi kiri, maka kita kasih pipi kanan. Ada anggota jemaat yang berani ingin ngecek, langsung bangun, berdiri, dan pendeta itu dia melihat anggota jemaat itu berdiri di sisinya, tiba-tiba pendeta ditampar. Pak. Semua terdiam. Ingin melihat reaksi pendeta itu bagaimana. Marah enggak? Tapi pendeta itu tersenyum. Wah, inilah anggota jemaat yang sungguh-sungguh mendengar dan melakukan firman Tuhan. Wah, semua pada lega. Wah, iya ya, pendetanya enggak marah. Kemudian dia duduk kembali. Khotbah dilanjutkan dan akhirnya selesai ibadah. Dan sebagaimana selesai ibadah, biasanya kan kita salam-salaman di depan. Keluar. Dengan senang, anggota jemaat ini ingin mengucapkan salut kepada pendeta bahwa dia tidak marah ketika diperagakan apa yang dikatakan oleh firman Tuhan. Tetapi ketika dia bersalaman, tiba-tiba pendeta itu kemudian tampar lagi pipi kiri, tampar pipi kanan. Pak. Jemaat itu bilang, loh kok Pak Pendeta itu membalas saya? Lalu Pak Pendeta itu mengatakan, bukankah ada juga tertulis firman Tuhan, apa yang kau tanam kau tuai? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, semakin tajam kita menegur teman, semakin tajam pula kita menegur diri sendiri. Firman Tuhan pedang bermata dua. Oleh karena itu yang terpenting dalam hubungan sesama anggota tubuh Kristus, supaya kita menegur satu sama lain bukan untuk saling melukai,
tetapi saling membangun dengan kata-kata yang menghibur, agar persekutuan semakin hidup. Atau dengan bahasa tema kita, membangun kehidupan. Jika tidak demikian, saudara-saudara, maka iblis akan memakai kata-kata kita yang saling menyakiti dan menghancurkan kehidupan yang selama ini sudah kita bangun. Iblis akan memasuki kata-kata itu dan saling menyakiti. Ada ilustrasi sekali lagi, saudara-saudara. Sama juga pendeta sedang berkhotbah di atas mimbar. Pendeta itu sudah berkhotbah selama 10 menit. Tiba-tiba ada anggota yang datang terlambat. Saya tidak bermaksud menyinggung, ada yang terlambat, saya tidak melihat tadi. Dan biasanya kalau yang terlambat pasti duduknya di mana? Belakang. Dan dia tidak tahu bahwa tema saat itu yang dibawakan oleh pendeta, iblis ada di mana-mana. Lalu pendeta itu kemudian mengatakan, saudara-saudara, iblis ada di mana-mana. Iblis bisa berada di belakang kita. Anggota jemaat itu merasa, waduh, kayaknya pendeta ini menyinggung saya nih. Tapi enggak, pendeta itu baru kenal saya. Pelan-pelan dia geser tanpa dia mendengar firman Tuhan sampai ke tengah. Dia duduk aman. Dan karena dia enggak mendengar khotbahnya, lalu pendeta mengucapkan kembali, tiba pada satu kata, saudara-saudara, tetapi kita juga harus waspada. Iblis bisa ada di tengah-tengah kita. Wah, sepertinya pendeta ini sentimen ternyata sama saya. Coba sekali lagi, pelan-pelan, enggak mendengar khotbah, dia geser sampai ke depan. Dan setelah di depan, kebetulan pendeta itu menutup khotbahnya. Saudara-saudara, kita orang percaya diselamatkan, tetapi kita tetap harus waspada karena iblis bisa ada di hadapan kita. Kelihatannya si anggota jemaat ini sudah tidak tahan. Lalu kemudian setelah pendetanya mengatakan amin, pendeta itu berdiri langsung bilang begini, Pak Pendeta, ya ada apa anggota jemaat? Iblis juga ada di mimbar. Saudara-saudara, bisa saja ini sebagai suatu joke. Tapi andai saja saya membuat sedemikian rupa khotbah saya menyindir yang di sana itu, berarti saya memakai atau saya dipakai oleh iblis untuk mengatakan kata-kata yang kemudian terjadilah konflik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam diri Petrus sekalipun yang telah mengaku Yesus adalah Mesias, tidak kebal terhadap pengaruh iblis. Dan kemudian Yesus menegur iblis yang ada di dalam diri Petrus, yang mencoba mengalihkan pengertian semakin jauh dari makna Mesias itu. Saudara-saudara, iblis akan menjadikan mulut kita semua bisa memuji-muji Tuhan, tetapi kemudian dicampur adukan dengan kata-kata yang menyakitkan yang keluar dari mulut kita yang sama. Tanpa kita sadari, hari Minggu mulut kita penuh dengan pujian kepada Tuhan. Puji Yesus. Begitu mulianya kita memuji dengan mulut kita. Tetapi kemudian hari Senin sampai Sabtu kita bisa saja dipengaruhi oleh iblis untuk mengucapkan kata-kata yang tidak senonoh, kata-kata yang menyakiti sesama kita.
Itulah sebabnya Yakobus 3 ayat yang ke-11 dan ke-12 mengatakan demikian. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Pohon ara menghasilkan pohon zaitun. Pokok anggur menghasilkan buah ara. Mau menekankan tidak mungkin. Satu sumber saja. Kalau memang itu mengeluarkan air tawar, ya air tawar. Bukan air pahit atau air asin. Pohon ara menghasilkan pohon ara, bukan pohon zaitun. Pokok anggur menghasilkan buah anggur, bukan buah ara. Jadi kalau kita sudah menyatakan diri sebagai anak-anak Tuhan yang diselamatkan, maka jadikanlah kata-kata kita cerminan dari ungkapan keselamatan yang kita yakini, yang membangun, menguatkan, menghibur. Baik antara sesama anggota, baik antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, saudara bersaudara, bahkan dengan sesama kita. Biarlah orang lain juga melihat bahwa keselamatan yang kita yakini meluap juga melalui kata-kata pujian, kata-kata yang indah, kata-kata yang memuliakan Tuhan. Maka kita sungguh-sungguh menjadi orang-orang yang diselamatkan, yang memberitakan kasih setia Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapak Ibu diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada anak Maria, yang berita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula daripada orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, pembangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Silakan duduk. Saudara-saudara, mari kita kembali satu di dalam doa untuk menaikkan doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu ya Allah Bapa yang kudus dalam Kristus Yesus yang telah menyelamatkan dan menguduskan hidup kami. Maka biarlah kami menyadari, mengaminkan, sehingga apa yang keluar meluap dari kata-kata kami yang terucap adalah kepujian bagi nama Tuhan. Ingatkan, sadarkan kami Tuhan, bahwa setiap ungkapan kata-kata yang keluar, yang dari sumber yang satu,
yaitu kasih karunia Tuhan yang ada di dalam diri anak-anak Tuhan. Maka sumber itu akan keluar melalui kata-kata yang senantiasa memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bapa di dalam surga, dalam Yesus Kristus, biarlah kami boleh melakukannya dan menyadarinya. Bapa di dalam surga, kami saat ini hendak berdoa bagi perjalanan kehidupan jemaat Tuhan di GKI Kapling Polri di tempat ini. Semua hamba-hamba Tuhan, majelis yang di dalamnya penatua dan juga pengerja, pendeta, Tuhan berkati segenap pelayanan-pelayanannya. Kami percaya dan kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu seluruh pelayanan yang kami boleh layankan. Biarlah semua berkenan di hadapan Tuhan, dan Tuhan terus menyempurnakan pelayanan-pelayanan kami sebagai hamba-hamba Tuhan. Terkhusus untuk pendeta Yael, Tuhan juga berkati di tengah-tengah pengharapan kekuatan tubuhnya yang sedang mengandung. Tuhan berkati, berikan kesehatan, kekuatan, dan biarlah melalui hamba-Mu ini pelayanan jemaat Tuhan boleh bersama-sama dilayankan demi kepujian bagi nama Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan, baik itu pengurus komisi-komisi yang ada, kepanitiaan, dan juga setiap anak-anak Tuhan yang mengambil bagian dalam setiap acara gereja maupun ibadah-ibadah yang berlangsung. Biarlah Tuhan memberkati pelayanan-pelayanan semuanya ini boleh menjadi ungkapan syukur karena keselamatan yang Tuhan boleh nyatakan bagi kami. Bapa di dalam surga, dalam Yesus Kristus, kami juga berdoa saat ini terkhusus bagi saudara-saudara kami yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, baik saat ini sedang dirawat di rumah sakit ataupun di rumah, pun yang saat ini hadir dalam kerinduan beribadah. Tuhan berkati, kuatkan, teguhkan. Yakinkan bahwa Engkau adalah sumber kehidupan, Engkau yang memiliki hidup kami dan menciptakannya. Hanya Engkau sendiri sajalah yang dapat memulihkannya. Oleh karena itu, kuatkan, teguhkan iman saudara-saudara kami yang sakit sementara menantikan kesembuhan. Biarlah di tengah-tengah sakit penyakitnya tidak menghalangi imannya untuk terus percaya. Walaupun tubuhnya sakit, imannya tetap sehat. Sehingga ketika Tuhan datang kembali, maka dengan imannya boleh menyambut kehadiran Tuhan. Dan Tuhan boleh mengangkat kami bersama-sama di dalam kerajaan yang mulia. Bapa di dalam surga, kami juga berdoa untuk kehidupan pergumulan-pergumulan anak-anak Tuhan, pribadi lepas pribadi, akan cita-cita dan harapan kami ke depan. Tuhan pimpin dan berkati. Dunia dengan segala tawarannya hendak mencoba mengalihkan iman kami, supaya kami menjual iman kami demi meraih cita-cita dunia ini. Tuhan tolong anak-anak Tuhan agar tetap percaya bahwa Tuhan telah menyediakan rancangan yang terbaik bagi setiap anak-anak Tuhan yang setia. Kami mau serahkan anak-anak Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu. Kami juga berdoa untuk kehidupan keluarga-keluarga anak-anak Tuhan, suami dan istri, kasih yang sudah Tuhan boleh nyatakan di awal pernikahan, biarlah terus terpelihara sampai Tuhan datang kembali.
Dan biarlah kasih yang boleh terjadi antara suami dan istri, antara orang tua dan anak, saudara bersaudara, dan setiap anggota di dalam keluarga yang boleh saling mengasihi, Tuhan berkati. Sehingga keutuhan rumah tangga boleh terjalin dengan baik. Sehingga cobaan, godaan, halangan, rintangan di dalam kasih-Mu Yesus Kristus, maka semuanya akan enyah. Bapa di dalam surga, kami percaya ketika anak-anak Tuhan, ketika keluarga-keluarga anak-anak Tuhan boleh hidup saling mengasihi, maka kami percaya Tuhan akan memberikan berkat pemeliharaan, baik melalui pekerjaan maupun melalui usaha. Karena kami tahu bahwa Tuhan mengetahui kebutuhan kami, dan biarlah Tuhan memberkati setiap pekerjaan, setiap usaha, sehingga apa yang dihasilkan yang menjadi berkat Tuhan akan hadir di dalam kehidupan keluarga anak-anak Tuhan, mencukupkan kehidupannya. Bapa di dalam surga, dalam Yesus Kristus, kami juga berdoa untuk khususnya bangsa negara kami Indonesia. Di tengah-tengah keberadaan, di tengah-tengah upaya-upaya yang dilakukan, di tengah-tengah krisis yang ada, Tuhan pimpin, Tuhan berkati. Karena kesejahteraan bangsa Indonesia juga menjadi kesejahteraan anak-anak Tuhan yang tinggal di bumi Indonesia ini. Oleh karena itu kami berdoa untuk bangsa negara kami, pemimpin-pemimpin bangsa kami, wakil-wakil rakyat, dan setiap anak-anak Tuhan yang boleh memikirkan dan merancangkan dan membuat bangsa negara kami lebih baik ke depan. Biarlah Tuhan berkati dengan hikmat-Mu. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami di belahan dunia yang lain yang mengalami banyak penderitaan karena bencana alam, peperangan, kekerasan. Tuhan tolong, biarlah Engkau juga yang akan senantiasa boleh menjadi penolong bagi mereka. Ingatkan kami Tuhan bahwa kami juga boleh bersama-sama mendoakan, dan jikalau Engkau berkenan supaya kami juga melakukan apa yang sesuai dengan kehendak Tuhan, supaya nyatalah bahwa bumi ini segala isinya dan setiap manusia ciptaan Tuhan beroleh penyertaan dan damai sejahtera dari Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan kembali ke dalam tangan kasih-Mu hidup pribadi lepas pribadi kami yang hadir di sini. Inilah kami Tuhan, kami serahkan hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat penebus kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa
Bapak Ibu Jemaat sekalian, saat ini kita diberikan kesempatan untuk memberikan persembahan kita sebagian dari berkat Tuhan yang luar biasa yang telah Ia limpahkan dalam hidup kita. Nats persembahan terambil dari Mazmur 24 ayat yang pertama dan kedua. Saya akan membacakannya. Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya, dan dunia serta yang diam di dalamnya. Sebab dialah yang mendasarkannya di atas lautan dan menegakkannya di atas sungai-sungai. Nyanyian umat terambil dari Kidung Jemaat 365A, bait yang pertama sampai ke-6. Tuhan ambil hidupku akan mengantar persembahan kita. Bangkit berdiri, kita akan menyanyikan baitnya yang kelima dan keenam. Kehendakmu sajalah dalam aku terjemah, jadikanlah hatiku
kita satu dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur untuk berkat yang Kau berikan. Kami mengucap syukur untuk kesempatan di mana kami dapat membawa dan kami berikan persembahan ini. Tiliklah hati kami agar kami membawa persembahan ini dengan hati yang sungguh-sungguh ingin memberikan yang terbaik ya Bapa. Kiranya persembahan ini dapat berguna bagi sesama kami, dan semua itu kami kembalikan hanya untuk kemuliaan nama-Mu saja. Pakailah orang-orang yang Engkau telah percayakan untuk mengelolanya. Engkau berikan hikmat bagi mereka yang akan mengelolanya. Kiranya persembahan ini dapat menjadi berkat bagi sesama kami. Terima kasih Bapa, kami serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa juga mengucap syukur. Amin. Saat ini kita akan pulang dan kembali ke dalam aktivitas kita. Sebagai lagu pengutusan kita akan nyanyikan Kidung Jemaat 432 ayatnya yang pertama. Jika padaku ditanyakan. Jika padaku ditanyakan apa akan ku beritakan pada dunia yang penuh penderitaan, dan ku sampaikan kabar baik bagi orang-orang miskin, pembebasan bagi orang yang ditawan, yang buta dapat penglihatan, yang tertindas dibebaskan. Sungguh tahun rahmat Tuhan sudah tiba, kerajaan Allah penuh kurnia, itu berita bagi isi dunia. Saudara-saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Pergilah dengan sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.